Berasa nggak manfaatnya? Berasa banget. Jadi Apa tuh? kayak tugas-tugas yang di sekolah gitu gampang banget dikerjainnya. Terus aku juga nilai komputer aku paling tinggi. Waktu itu kenapa milih ekskul komputer? Karena menurut saya lebih berguna nanti buat saya waktu ANBK, waktu nanti bisa saya kuliah bisa memakai komputer. Kamu kalau bisa di sekolah ada nggak sih diajarin PowerPoint kayak gini? Oh belum ya? Emang belum masuk atau belum belajar? Belum belajar. Oh belum belajar. Kelas berapa kamu? Kelas 7. Kelas 7 belum belajar? Belum. Oh berarti lama juga ya. Kalau misalnya yang lain deh yang biasa kita ajarin waktu itu kan ada ngetik 10 jari tuh. Pakai Word diajarin nggak tuh? Ngetik 10 jari? Belum juga. Oh belum Soalnya juga? jarang ke lab. Oh jarang ke lab, tapi ada pelajaran komputer? Ada. Oh, berarti biasa kalau ke lab kamu belajarnya apa? Kalau kemarin tuh kayak cuman baru ngerjain soal kayak Mhm. misalkan kayak Ctrl Z itu tuh fungsinya apa gitu. Oh, fungsi dari shortcut Iya. gitu ya. Oh, berarti belum masuk ke software. Belum. Oh, berarti bagus ya dari Culture ya, kita bisa ngajarin kamu supaya lebih cepat. Nanti kalau misalnya ntar kamu ada pelajaran Word atau nggak Excel atau nggak PowerPoint, kamu bisa langsung ngajarin teman-teman kamu juga. Halo Sobat Kahal, selamat datang di Excel Komputer Bimbel Gratis Kahal Ceria. Sama saya Darren dan Sama ini saya James dari dari Malaysia. Malaysia. Ini tamu kita nih hari ini nih. Nah, jadi sebenarnya kakak yang ngajar di sini tuh ada lagi namanya kakak Nyanya. Biasa mereka yang ngajar, dia yang ngajar sendiri dan dibantu sama aku atau enggak Kak Wilson, ada satu lagi. Cuman kebetulan hari ini Kak Nyanya lagi berhalangan buat datang, jadi kami berdua dulu yang gantiin. Kebetulan hari ini anak-anak di sini ada berapa sih, Darren? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, tapi sebenarnya lebih banyak dari 8. Ada beberapa yang nggak masuk tuh, kayak 1 di situ. Ini juga nggak masuk, 2 ini juga nggak masuk. Ya mereka juga berhalangan hadir sih. Jadi ya kami sebisa kami untuk membantu mereka dalam bidang komputer. Oke, jadi hari ini aku mau jelasin nih kegiatan mereka lagi ngapain sih. Coba sini. Nah, kita lihat di sini nih, ada yang ini. Dia tuh lagi kerjain Excel. Nah, jadi sebenarnya hari ini tuh kita lagi ulangan. Tapi nggak semua daripada murid ini lagi ulangan, karena ada beberapa yang belum bisa semua materinya. Kayak contoh yang ini nih. Nah, ini dia lagi kerjain PowerPoint. Kenapa dia kerjain PowerPoint dulu? Karena PowerPoint itu nanti bagian dari ulangan. Kalau misalnya dia nggak bisa lulus dari kelas ini. Nah, sedikit informasi tambahan. Sebenarnya ekskul komputer ini tuh ekskul yang paling terakhir ada di Bimbel Gratis Culture. Jadi ekskul yang lain tuh udah ada kayak nari, musik, angklung, gitar dan lain-lainnya. Nah, ekskul komputer ini terakhir yang ada karena meminta yang kepikiran buat ngasih edukasi tentang komputer ke anak-anak Culture. Oh iya, ini juga kakak kita yang dari Malaysia ini juga volunteer buat ngajar di bagian Malaysia. Ya, Nah, betul. kira-kira di Malaysia udah ada belum nih komputer? Ya kalau itu kan sepanjang saya mengajar bimbel di Malaysia, ada juga kelas komputer di ekskul komputer di sana. Jadi kami juga mengajar sedikit sebanyak pengetahuan tentang cara menggunakan komputer atau teori-teori asas tentang menggunakan komputer gitu. Oke, wah keren juga nih. Ternyata dari cabang Malaysia ada juga ya ekskul komputer ya. Saya kirain cuma di Jakarta tuh yang ada nih di sini doang. Mana bisa? Malaysia juga harus. Oh, harus bisa juga ya Malaysia. memakai komputer. Ya, bagus Ya. lah, kita berkembang bareng-bareng ya. Yes. Mantap. Oke, jadi aku juga mau kasih tahu di sini sebenarnya kita juga ada kendala ya di sini untuk alat yang kita gunakan buat pembelajaran mereka. Contohnya kayak ini nih satu nih. Nah, ini nih nggak bisa nyala. Makanya nggak ada kursi, nggak ada orang di sini. Begitu juga yang ini. Yang ini juga nih sama nih. Nah, sisanya 2 ini anaknya nggak datang. Dan juga ini juga nih satu nih. Ini kan sebenarnya masih ada meja nih bisa digunakan. Cuman karena tidak bisa nyala juga, jadi ya tidak kita pakai. Dan juga karena kurangnya alat, jadi kadang-kadang tuh setiap minggu banyak banget anak yang datang. Cuman kita nggak bisa kasih mereka masuk, kasih mereka kesempatan buat belajar karena kurangnya ketersediaan alat-alat yang mesti kita pakai. Jadi di sini kita juga mungkin ya membatasi anak-anak yang masuk ke komputer karena kapasitas ruangan ini bisa dibilang terbatas kecil. Nah, siapa tahu ada kakak-kakak yang mau tergerak buat kasih kita alat-alat atau mungkin mau bantu kita expand ruangan di sini supaya bisa banyak-banyak anak yang lebih bisa berkreativitas di sini. Atau mungkin kakak dari Malaysia, bagian Malaysia mau kasih ke Jakarta? Ya mungkin ya, karena sebisa mungkin kami bisa bantu, saling membantu, saling melengkapi gitu. Jadi
jadi wakil volunteer ke Jakarta mengajar anak-anak sini, jujur juga saya sangat diberkati, atau saya juga banyak belajar dari mereka. Ya, mudah-mudahan ada sebagian dari kalian tergerak hatinya buat mendonasikan unit komputer yang kita butuhkan. Ya mungkin sekarang 10 bisa lah, tapi kalau misalnya mau lebih banyak lagi, sekalian expand ruangannya supaya kita bisa tambahin komputer bisa 20. Mudah-mudahan tergerak hatinya Sobat Kahal yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari seluruh dunia, sobat-sobat Kahal untuk mendonasikan kebutuhan komputer di sini. Kemarin gimana caranya? Ini kan video lama. Kemarin inget nggak cara masukin gambarnya? Oh ini. Coba. Terus Tadi caranya filenya di mana? Aku bilangnya, iya dokumen. Terus double klik, kliknya cepet. Nah, masuk. Tinggal kamu atur aja mau ke bagian mana. Sama jangan lupa deskripsinya ditambahin ya. Makasih ya Kak. Ya, Ya. sama-sama. Nah, aku penasaran nih mau nanya. Kamu kalau bisa di sekolah ada nggak sih diajarin PowerPoint kayak gini? Belum. Oh belum ya? Emang belum masuk atau belum belajar? Belum belajar. Oh belum belajar. Kelas berapa sih? Kelas berapa kamu? Kelas 7. Kelas 7 belum belajar? Belum. Oh berarti lama juga ya. Kalau misalnya yang lain deh yang biasa kita ajarin waktu itu kan ada ngetik 10 jari tuh. Pakai Word diajarin nggak tuh? Ngetik 10 jari. Belum juga. Oh belum Soalnya juga? jarang ke lab. Oh jarang ke lab, tapi ada pelajaran komputer? Ada. Oh berarti biasa kalau ke lab kamu belajarnya apa? Kalau kemarin tuh kayak cuman baru ngerjain soal kayak Mm-mm. misalkan kayak Ctrl Z itu tuh fungsinya apa gitu. Oh fungsi dari shortcut Iya. gitu ya? Oh berarti belum masuk ke software? Belum. Oh berarti bagus ya dari culture-nya kita bisa ngajarin kamu supaya lebih cepat. Nanti kalau misalnya ntar kamu ada pelajaran Word atau nggak Excel atau nggak PowerPoint, kamu bisa langsung ngajarin teman-teman kamu juga. Kamu udah belajar Excel belum di sini? Belum. Oh belum ya. Nah gini nih kondisi kita di Indonesia Kak. Kira-kira kalau di Malaysia ada nggak yang kelas 7 tapi masih belum belajar software? Wow, jujur saya sendiri kaget ya dengan kondisi anak di sini. Kalau misalkan di Malaysia juga itu pun sama seperti ini juga. Mereka punya punya alatan, tapi mereka nggak tahu gimana cara untuk mengoperasikan Oh. gitu. Jadi mayoritas yang kalau di Malaysia anak-anak yang di sana kurang lebih dari umur dari SD kelas 1 sampai 6 gitu. Itu mereka kalau 1 sampai kelas 6 sudah tahu ya Iya. cara Kan. mengoperasikan PowerPoint. Iya betul, dan ada juga yang udah SMP kelas 1, masih ada juga beberapa dari mereka belum bisa mengotak-atikkan PowerPoint ataupun software yang ada di komputer. Kurang lebih berarti sama sih. Kurang lebih sama sih ya, cuman mungkin Malaysia sedikit lebih baik ya. Wah, Indonesia kalah nih, nggak boleh nih. Oke, sama terakhir aku mau jelasin sedikit sistem dari kita, kenapa sedikit ini juga. Biasa awalnya kita tuh kasih anak-anak yang mau ekskul tuh masuk ke sini, jadi bisa ikutan belajar. Cuman setelah kita mikir, kayaknya itu kurang efisien deh. Jadi kita bukalah satu running langsung. Jadi maksudnya itu setiap anak-anak punya komputer yang masing-masing di sini. Jadi nggak ada yang berdua, nggak ada yang bertiga. Nah kita kasih materi itu sampai selesai. Dari pertama kita belajar Word, itu ngetik 10 jari dan segala macam. Kita belajar PowerPoint, habis itu belajar Excel, dan nanti ulangan akhirnya dari 3 hal ini kita gabungin. Jadi per minggu nanti mereka bisa kerjain sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah ini masa ulangan mereka yang minggu ketiga. Nah nanti setelah selesai dari sini mereka lulus dari komputer dan kita bakal terima murid-murid yang baru yang lainnya. Nah makanya dari itu kita kekurangan alat ini untuk sekali running banyak orang ya. Ya. Nah, jadi itu aja sih dari kelas komputer di Bimbel Gratis Kalceria. Kan dia bakal kelihatan lebih bagus dibanding kamu bikin di atas doang dan bawahnya kosong karena udah nggak boleh isi apa-apa kan. Nah kalau itu kan gampangnya di sini kamu bisa tetap atur-atur aja dari sini, atau nggak kamu nanti bisa di bawahnya kasih gambar supaya nggak kosong apa gimana. Tapi baik lagi ya kalau nanti ulangan ikutin sama kategori yang diminta. Nah udah itu aja, sekarang kamu lanjutin lagi dan jangan lupa di save supaya nggak hilang kayak punya kamu tadi ya. Oke, save-nya di tempat yang sama juga nggak apa-apa. Di tempat yang tadi foldernya aku kasih, itu kamu save pakai nama kamu supaya nanti nggak ketukar atau misalnya pakai. Harusnya sih nggak ada ya, cuman pakai nama kamu aja di tempat yang tadi biar kamu nggak lupa ya sama lokasinya. Sekarang lagi kendala apa ini? Lagi bikin apa? Ini apa? Yang Materinya buat presentasi dengan presentasi PowerPoint 15. Oh, dia ini. Jadi judul besarnya apa? Ini ya. iya. Jadi sekarang mau bikin tajuk besarnya dulu atau gimana?
biar kakak bisa bantu. Nah, mau buat hurufnya berbeza, desainnya itu kayak gini. Kasih highlight dulu semua. Lepas itu di sini bisa pilih fontnya. Itu ya. Ini kan misalkan, jadi misalkan kalau ini udah pas untuk kita, jadi untuk kamu sendiri bisa langsung lanjut yang lain lagi. Tuh, misalkan ini mau buat transisinya kan? Oke, mau buat transisinya tekan ini, klik sini dulu, terus di sini ada transition. Jadi coba ke itu transition, terus boleh pilih, misalkan contoh push tekan. Dia akan push dari bawah ke atas, gitu transisinya. Terus coba random bar. Ini bisa dimainin kok. Jadi nggak ada spesifik untuk mau bikin kayak gimana lah. Yang penting ini semua transisi ini bisa dipakai untuk presentasi gitu. Aman ya? Aman. Oke, coba biar kakak tengok, kakak lihat. Sekarang itu slide dengan nama kamu. Apa tuh Maksudnya maksudnya mana yang mana? ini. Buat presentasi dengan 5 slide liburan. Nomor 2 slide 1 title slide dengan nama kamu. Ini title slide, sini buat nama. Jadi, berarti buat kayak gini aja dulu biar selalunya buat coba nama, terus itu baru tulis nama gitu, umur berapa. Ini buat biodata singkat gitu. Nur Alif Setiawan. Halo Ade, salam kenal. Halo, Namanya siapa? nama aku Kalista Anggun. Kelas berapa? Aku sekarang kelas 6. Sudah ikut ekskul komputer di Bimbel KHL Ceria dari kelas berapa? Aku ikut di bimbel komputer dari kelas 4. Kenapa waktu itu memilih ekskul komputer? Karena aku dengar-dengar kan nanti pas kelas 5 bakalan UNBK. Jadi kan di komputer gitu, jadi aku pengen belajar dulu biar bisa. Oh gitu. Ya. Nah terus gimana nih setelah kamu ngikutin selama 2 tahun berarti ya? Ya, Berasa nggak manfaatnya? berasa banget. Jadi Apa tuh? kayak tugas-tugas yang di sekolah gitu gampang banget dikerjain. Terus aku juga nilai komputer aku paling tinggi. Nah ini sekarang kamu lagi ngerjain apa? Aku lagi ulangan gitu. Jadi semuanya kayak bikin ini presentasi gitu. Bikin presentasi. Iya. Guru favorit kamu di Bimbel Gratis KHL Ceria di ekskul ini siapa nih? Kanyanya dong. Kanyanya? Iya. Kenapa kanyanya? Soalnya kalau kanyanya jelasinnya lengkap. Jelasinnya detail ya? Iya, Mau ngucapin makasih buat kanyanya? makasih sih kanyanya udah ngajarin aku selama 2 tahun ini. Halo Ade, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Namanya siapa? Evangelia, Kelas berapa? kelas 9. Udah ikut ekskul komputer dari kelas berapa? Waktu kelas 1 SMP. Awalnya gimana tuh kamu kok memilih Awalnya ekskul? saya agak takut, soalnya belum begitu berani. Makin lama makin berani, makin bisa. Terus saya juga banyak pendapat dari ekskul komputer. Waktu itu kenapa milih ekskul komputer? Karena menurut saya lebih berguna nanti buat saya waktu UNBK, waktu nanti bisa saya kuliah bisa memakai komputer. Nah terus sekarang setelah kamu ikut ekskul komputer dulu selama 2 tahun ya, berarti ya? Iya, Berasa nggak manfaatnya? berasa banget. Apa aja tuh yang kamu rasain? Kayak lebih mudah gitu ngerjainnya di komputer, bisa banyak hal yang bisa dipelajari. Bersyukur banget ya lihat adik-adik bisa mendapatkan fasilitas belajar komputer gratis di Bimbel KHL Ceria. Dan gak nyangka ternyata kegiatan ini juga mendukung prestasi mereka di sekolah. Mudah-mudahan ada banyak pihak melakukan hal yang sama untuk anak-anak prasejahtera di Indonesia yang bersedia memberikan pendidikan gratis berbasis teknologi dan mendukung daya saing mereka kelak di masa depan.